Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra dari mahasiswa Ilmu Informasi dan Perpustakaan Universitas Erlangga akan mewawancarai Bu Nadia selaku guru bahasa Jawa dari SMA Negeri 16 Surabaya. Bu Nadia boleh memperkenalkan diri? Oh ya. Perkenalkan, nama saya Nadia. Saya sebagai guru bahasa Jawa di SMA Negeri 16 Surabaya. Nah, di sini saya tetap menggunakan bahasa Indonesia saja ya, karena mungkin kalau nanti menggunakan bahasa Jawa kurang umum lah intinya. Silakan bicara. Bu Nadia sudah berapa lama Bu bekerja sebagai guru? Nah, saya bekerja di sini tuh mulai tahun 2017, tepatnya di bulan Juli. Nah, kalau ceritanya itu saya kan lulus ujian itu tahun 2016, tapi karena kuota wisudanya sudah habis, jadi saya wisudanya ikut 2017. Jadi kan saya wisuda Maret 2017, karena kalau penerimaan guru itu mestinya di tahun ajaran baru, jadi bulan Juli baru masuk di SMA 16. Dia habis wisuda langsung? Ya berapa bulan ya, berarti April, Mei, Juni, Juli, ya 4 bulan. Itu habis ibu lulus itu langsung keterima di SMA 16 atau? Iya kan gini, saya tuh naruh lamaran pekerjaan di dinas, kan sistemnya harusnya gitu kan. Tapi dari dinas itu tidak ada komunikasi lagi, maksudnya harus wawancara atau apa itu belum dihubungi sama sekali. Terus kebetulan dosen saya itu dapat info kalau di SMA 16 itu membutuhkan guru bahasa Jawa. Akhirnya saya langsung datang ke sekolahan menemui wakakurikulum. Kebetulan waktu itu wakakurikulumnya masih Pak Ridwan. Jadi saya langsung ke Pak Ridwan, habis ke Pak Ridwan, besoknya disuruh ke sini lagi untuk micro teaching. Namanya itu micro teaching itu kayak apa ya? Praktek mengajar, tapi yang sebagai siswa itu ya kepala sekolah, wakahumas, wakakurikulum. Kayak wawancara gitu? Ya, wawancara dulu terus praktek ngajar. Jadi lihat cara ngajarnya itu gimana gitu. Terus kebetulan kan mungkin ya karena bahasa Jawa emang lagi butuh banget ya. Akhirnya proses penerimanya itu cepet banget, langsung saya diterima. Itu diterima tuh jadi PNS atau? Nah, honorer, masih honorer. Sampai sekarang Atau sih? ya masih juga. Ya. Ini pengalaman selama mengajar ibu tuh gimana? Karena emang dari awal tuh gini, kan bahasa Jawa itu sebenarnya bisa ngajar SMP ataupun ngajar SMA. Nah dari dulu saya emang udah membayangkan kalau ngajar SMA itu sepertinya enak. Kenapa? Soalnya anak SMA itu kan lebih besar. Jadi mereka itu kalau dikasih materi, kalau dikasih tugas, kalau apa itu bisa mandiri. Nah kalau SMP itu kan masih kayak nonton banget gitu loh. Kalau SMA itu mungkin cuma dijelaskan gini, tugasnya sistemnya gini, mereka langsung bisa mengerjakan sendiri gitu. Tapi ya alhamdulillah dari pengalaman saya kan waktu itu PPL di SMK, terus ngajarnya di SMA, jadi itu beda banget. Lingkungan belajar anak-anak itu beda banget. Kalau di SMK itu mungkin kan mereka fokusnya pada praktek. Jadi untuk kayak materi bahasa Jawa, bahasa apa itu kayak apa ya, nggak fokus gitu loh mereka, nggak begitu dihiraukan. Nah, tapi kalau di SMA, saya pertama kali ngajar di sini juga kaget sih. Mereka tuh anak SMA itu lebih manut gitu loh. Kayak misalkan, sekarang waktunya gini, ayo segera dibuka buku itu langsung cek gitu. Nggak kayak di SMA. Kalau di SMA itu susah banget mengendalikan anak-anaknya itu. Itu Bu, kalau Kak Ibu itu mengajar di mata pelajaran yang memang sesuai atau pernah ngajar di mata pelajaran yang beda sama tidak? Selama saya dari PPL sampai ngajar di sini, selama ini sih selalu sesuai dengan jurusan saya. Bu, apa namanya? Gimana ceritanya Ibu bisa jadi guru? Nah, kalau ceritanya jadi guru, gini sebenarnya dari dulu, dari kecil tuh saya emang cita-citanya pengen jadi guru. Kenapa pengen jadi guru? Soalnya saya suka ngomong di depan. Soalnya saya suka berinteraksi sama orang. Tapi kalau misalkan saya kalau interaksi dengan orang diimplementasikan jadi pemateri, jadi gini itu kayak masih kurang gimana gitu. Jadi saya lebih suka kalau jadi guru kan sama anak-anak. Jadi itu lebih kayak menyampaikan lebih enjoy, lebih enak. Kalau pemateri atau apa itu kan biasa saja audiensnya itu orang gede, orang penting atau orang gitu. Nah, kalau sama siswa kan kita komunikasinya lebih enak. Nah, dan ceritanya kenapa saya akhirnya jadi guru bahasa Jawa. Nah, sebenarnya dulu itu saya pengennya itu bahasa Indonesia. Cuma karena bahasa Indonesia itu kan sudah banyak banget ya guru bahasa Indonesia. Nah, jadi saya sama tante saya itu diginiin, terus jangan ambil bahasa Indonesia, mending ambil bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu masih kekurangan guru gitu. Ya akhirnya sebenarnya terpaksa sih, tapi ya dijalani aja. Jadi guru bahasa Jawa. Sekarang lanjut ke yang tentang fasilitas yang ada di SMA. Itu Bu, fasilitas yang ada di SMA 16 ini untuk
menunjang pembelajaran siswa itu apa aja? Nah, kalau untuk menunjang pembelajaran siswa dulu ya sebelum ada pandemi, mungkin di sini kalau menurut saya sih lumayan lengkap. Semua pembelajarannya membutuhkan lab, ada labnya masing-masing. Kayak lab bahasa ada. Kan lab bahasa itu diperuntukkan kalau misalkan kita mendengarkan video atau melihat drama atau apa, itu bisa ada di lab bahasa. Terus kalau misalkan ada IPA, biologi, fisika, mereka mempunyai lab sendiri-sendiri dan nggak campur jadi satu. Terus untuk multimedia juga punya ruangannya. Untuk ujian sendiri juga banyak yang ruangan komputer buat ujian sudah disediakan sendiri. Untuk fasilitas kesehatan UKS juga ada. Terus kalau saya melihat dari lingkungannya SMA 16 ini ya cukup bagus sih. Tanaman-tanamannya itu banyak yang apa bisa bermanfaat, seperti ada pohon itu apa namanya belimbing wolo, ada jeruk. Jadi yang pohon-pohon yang ditanam itu banyak yang menghasilkan. Selain untuk rindang juga bisa dikonsumsi. Oh Bu, gimana Bu fasilitas kesehatan yang diterapkan selama SMA 16 ini waktu pandemi? Nah, kalau untuk pandemi ini mungkin dari yang paling kelihatan prepare itu masalah kayak cuci tangan. Nah, tempat cuci tangan ini pengadaannya banyak sekali. Jadi di setiap titik dikasih wastafel. Di depan itu ada 4, terus masuk di situ juga ada wastafel. Terus di setiap lorong kayak seperti itu ada wastafel dan sekalian di atasnya ada sabunnya. Nah, kalau untuk hand sanitizer mungkin hanya di tempat-tempat kayak ruang guru, ruang bakar. Jadi enggak di ruangan. Nah, ruangan-ruangan indoor itu biasanya dikasih hand sanitizer. Tapi untuk yang outdoor dikasih sabun sama wastafel. Apakah kalau di ruang guru ini ada apa namanya kayak social distancing buat guru-guru? Ya, ada, tetap ada. Jadi kan sebenarnya dari dulu sih jarak antara bangku guru satu dan bangku guru lain emang agak jauh-jauhan, nggak kayak siswa. Kalau siswa kan deket. Iya. Nah itu emang meja guru itu agak panjang. Jadi mungkin jaraknya adalah sekitar 1 meteran antara guru satu dan guru lain. Nah karena pandemi ini juga mungkin kan juga bisa WFH, kerja dari rumah, WFH work from home. Jadi sebagian guru mungkin absen terus nanti harinya dari rumah. Jadi ya, jadi ya nggak begitu lumut lah gitu. Itu Bu, gimana cara sekolah tuh mengalihkan kegiatan yang sebenarnya harusnya di lapangan terus jadi di online itu gimana? Nah, sebenarnya nggak semua kegiatan bisa rasa. Ini gini, kayak misalkan kegiatan ordikram, kayak misalkan kegiatan kayak mablok, emang nggak bisa. Soalnya kenapa nggak bisa? Kan mereka itu apa ya? Ya apa ya kudu berkerumun. Makanya kan karena nggak boleh berkerumun, jadi ya kayak masalah pramukanya materinya cuma online. Untuk kayak mablok, untuk ordikram itu ditiadakan semua. Sama sekali nggak? Sama sekali nggak. Jadi cuma apa namanya paling temali datang. Iya, bisa jadi kayak gitu kalau pramuka. Jadi untuk praktek yang kemah-kemah itu nggak ada. Terus yang lab ini gimana? Kan nggak. Iya, kalau untuk yang pembelajaran praktek ya, kalau untuk kimia fisika saya kurang tahu. Tapi kalau saya sendiri, biasanya kalau bahasa Jawa kan drama ya. Iya ada. Dulu kan drama, kalau drama kan ya harus berkumpul. Tapi sekarang saya siasatinya jadi gini. Kayak di TikTok itu loh, 1 orang berperan jadi banyak orang. Jadi mereka drama sendiri tapi perannya jadi banyak orang kayak gitu. Kemarin anak-anak tak suruh kayak gitu. Jadi Bu tugasnya. Jadi di TikTok ada Itu, gitu. ini selama apa namanya COVID ini nggak ada pembelajaran, nggak ada tugas-tugas kelompok gitu. Nggak boleh emang. Mungkin kalau tugas kelompok bisa. Yang saya kelas kemarin juga ada tugas kelompok, cuma bentuknya itu cuma rekaman. Jadi mereka berdialog di rumah masing-masing, nanti digabung jadi satu juga. Terbatas gitu. Tapi kalau untuk yang praktik kimia, biologi, fisika saya kurang tahu sih. Pokoknya yang jelas nggak ada siswa yang datang ke sini. Mungkin bisa dilakukan praktek mandiri kayaknya dari rumah dengan bahan seadanya. Oke, cukup sulit. Itu Bu. Gimana sistem penilaian waktu apa namanya ulangan-ulangan atau gimana itu Bu? Kalau sistem penilaian dari dulu kan mungkin emang ya udah online, sama-sama dulu juga kan food edit. Ya, jadi sebenarnya mungkin nggak berpengaruh besar sih. Cuman dari keorisinalan nilai. Kalau dulu kan ulangannya diawasi. Ya. Nah kalau sekarang kan ulangannya nggak diawasi, jadi mungkin dari hasil nilainya itu bisa jadi mereka itu nggak murni, nggak nyontek, kan kita juga nggak tahu mereka nyontek atau enggak. Itu. Nah, kalau masalah sistemnya sih tetap aja. Dari dulu juga online, pakai food edit. Itu nggak ada pengawasan misalnya kayak disuruh membuka kamera offset. Enggak, soalnya gini, masalahnya kan
kuota juga mereka terbatas. Kadang aja ada beberapa siswa yang kesulitan sampai nggak bisa ikut PJJ. Apalagi kayak ulangan biasanya waktunya kan agak lama. Kalau mereka harus disuruh on kamera terus ya kasihan, kuotanya cepat habis. Kalau untuk pelajaran saya aja PJJ itu mungkin on kamera itu cuma awal pas absen, setelah itu pas pembelajaran tak suruh off saja. Soalnya kalau pakai video itu kuotanya habisnya banyak. Jadi kasihan anak-anak. Sistem pembelajaran di sini itu melalui media apa? Nah, kalau di sini itu PJJ-nya kan ada banyak aplikasi yang buat PJJ. Tapi di sini pakai Microsoft Teams namanya. Nah, di Microsoft Teams itu ya lumayan lengkap sih. Ada OneNote itu untuk mengumpulkan tugas. Kalau Microsoft Form itu untuk ulangan. Kalau Microsoft Teams itu untuk pertemuan. Nah, kalau untuk media-media pembelajarannya ya kalau untuk bahasa sih ya itu standar lah pakai video. Nah, kalau untuk media pembelajaran sendiri, mungkin kalau bahasa sih standar sih dari dulu kan ya, menampilkan video seperti itu, PowerPoint, kayak gitu-gitu. Cuma kalau misalkan dulu kan bisa main game, dulu kan bisa undian, kayak gitu kan. Nah, sekarang ya susah kalau online itu kan nggak bisa langsung, bisa kayak dulu kan game gitu enak kalau tetap muka ya. Sekarang sih agak terbatas, mungkin ya cuma itu, video, PowerPoint, flash, gitu. Nah, itu Bu, kalau apa namanya lebih kalau menyampaikan materi gitu ya Bu, itu seberapa paham siswa nangkepnya? Nah, gini, kalau misalkan anak-anak pasti kan gitu ditanya paham gitu, tapi kalau dari hasil ulangan ya itu balik tadi ke penilaian. Mungkin karena mereka di rumah jadi ya nilainya tetap bagus-bagus aja gitu loh. Tapi kalau misalkan di Microsoft Teams ya kadang anak-anak itu selalu gini, habis tak kasih penjelasan, mungkin nanti tak kasih pertanyaan untuk memancing ngetes mereka itu sebenarnya paham nggak sih sama materi ini. Tapi selama ini ya gitu sih, beberapa orang aja yang suka menjawab, yang lainnya tuh banyak yang pasif kalau online itu, dan kan nggak kelihatan mereka itu sedang ngapain. Jadi ya bisa kayak dititeni lah intinya area-area iku wae sing jawab, sing aktif itu ya gitu lah. Itu Bu, ada nggak Bu pelatihan atau bimbingan buat apa namanya guru-guru kalau misalnya yang belum terlalu mengerti tentang IT? Nah, kan gini, dulu kan waktu awal pandemi itu kan bulan Maret. Jadi pas awal bulan Maret itu mungkin untuk guru-guru itu masih terbatas medianya. Jadi guru-guru mungkin masih medianya menggunakan WA. Terus masih kayak penugasan apa gitu masih pakai WA. Terus kalau untuk tatap muka pakai apa ya? Waktu itu kan bulan Maret itu mulai PJJ, sementara itu Maret itu waktunya anak-anak ujian, dan ujian ditiadakan akhirnya. Terus pokoknya tinggal berapa minggu gitu loh. Jadi waktu itu kayaknya nggak ada tatap muka. Jadi kita guru-gurunya itu cuma memberikan materi, anak-anak disuruh mempelajari. Nanti kalau nggak paham tanya jawab gitu aja. Kayaknya dulu belum ada PJJ. Itu ujiannya gimana? Ujian UAS? Kalau UAS-nya tetap dari rumah. Jadi dari sini dibuka jam berapa sampai jam berapa, ujiannya anak-anak dari rumah. Iya, pakai aplikasi itu. Terus yang aplikasi yang Microsoft Teams ini? Nah, aplikasi Microsoft Teams itu berlaku sejak Juli atau tahun ajaran baru. Jadi sebelum aplikasi Microsoft Teams itu digunakan untuk anak-anak, guru-guru ada pelatihan di sekolahan. Berapa lama pelatihannya? Kalau untuk yang formal itu 1 hari. 1 hari itu memperkenalkan apa sih aplikasi Microsoft Teams gini. Tapi untuk penyesuaian ya berminggu-minggu. Jadi di sekolah ini dibentuk namanya tim IT. Nah, tim IT itu untuk mengajari guru-guru yang kemampuan IT-nya kurang. Jadi mereka dibimbing. Nah, kalau untuk sekarang sih insya Allah semuanya sudah lancar. Ya, dulu tuh sebelum tim itu pakai Google Classroom. Kayak Google Meet itu? Ya, Google Meet itu kan untuk pertemuannya. Kalau Google Classroom itu untuk diskusi dan pengumpulan tugas. Kalau namanya pembimbingan buat mahasiswanya kan nggak semua mahasiswa tahu IT. Meskipun sekarang kan zamannya generasi milenial ya Bu. Tapi kan ada mahasiswa ada siswa yang masih nggak betul keadaan ekonominya kurang. Nah, ya itu. Kemarin tuh gini, emang ada beberapa kelas itu yang anaknya itu ditanya malah nggak punya HP. Jadi untuk anak-anak yang nggak ada fasilitas untuk IT, mereka tetap disuruh datang ke sekolahan. Di sini kan labnya banyak, lab komputernya. Jadi mereka PJJ-nya dari sini. Nah, nanti di sini mereka diarahkan oleh tim IT tersebut. Jadi masih ada yang datang cuma buat datang. Tapi itu hanya untuk awal-awal sih. Terus untuk kedepannya itu kemarin sebagian wali kelas itu ada yang meminjamkan HP. Jadi dipinjamkan HP-nya. Ada kemarin itu berapa orang ya ke sini pas awal-awal itu? 2 atau 3 orang ke sini.
Tapi insya Allah semua anak-anak sekarang sih ya bisa kok mengoperasikan untuk microsystem itu. Ya mungkin kendalanya karena waktu itu ya nggak punya HP itu. Adanya HP-nya di rumah cuma satu, dibuat ayahnya ngojek gitu. Makanya akhirnya ada beberapa wali kelas itu yang minjemin HP. Itu nggak Bu? Apakah sekolah itu menyediakan alternatif? Kalau sementara ini sih belum pernah error kayaknya microsystem. Cuma kadang gangguannya itu malah di jaringan internetnya. Pernah jaringan internetnya agak down. Jadi kalau jaringan internetnya agak down ya mungkin yaitu Google Meet. Jadi alternatif lain ada Google Meet. Atau mungkin ya dari WA itu disuruh mempelajari materi terus nanti tanya jawab. Itu Bu, jam pembelajaran itu kan pasti beda ya Bu ya, sebelum itu sama pandemi. Itu gimana Bu? Nah kalau dulu kan satu hari itu ada 10 jam pelajaran. Iya. Kalau sekarang tuh jadi 2 minggu sekali. Kurikulum selama pandemi ini apakah terpengaruh karena pelajarannya tadi? Nah kalau untuk kurikulum mungkin pengaruhnya gini. Soalnya kan biasanya mata pelajaran itu satu semester ada berapa KD, ada berapa materi. Nah Iya. karena pandemi ini kalau untuk contohnya pelajaran saya sendiri. Kalau kelas 1 itu kan ada 4 materi. Iya. Nah akhirnya karena pandemi ini saya cuma bisa menyampaikan 3. Soalnya bulan depan Desember itu sudah mulai UAS, sementara materi saya masih kurang 2. Nah kan pertemuannya 1 bulan itu bisa pertemuan cuma 2 kali, jadi ya itu disunat 1 atau diambil 1. Nggak hanya untuk pelajaran saya sih, rata-rata semua mata pelajaran gitu, jadi dikurangi 1 Terus materi. yang materi yang hilang itu gimana Bu? Nah mungkin kan gini, kalau untuk materi itu sebenarnya kan dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu kan hanya diulang-ulang. Untuk pendalaman kayak gitu kan. Mungkin kalau kelas 1 masih materi awalnya, pembukaan untuk materi ini. Nanti kelas 2 itu ada lagi materi seperti itu, tapi lebih ke pendalamannya. Nah, mungkin caranya ya nanti kalau untuk saya itu kan yang nggak bisa disampaikan untuk materi aksara Jawa. Nah, kalau aksara Jawa sendiri di kelas 1 semester 1 ada, semester 2 ada ya. Mungkin nanti saya gabung jadi semester 2 materinya agak banyak. Soalnya nyampaikan materi semester 1 dan semester 2. Jadi digabung-gabung gitu. Ya alhamdulillah sih cukup, untuk segitu cukup. Biasanya malah saya untuk 2 jam aja sudah bisa nyampaikan materi. Kan ada 2 kali tatap muka, mungkin satu materi itu untuk 2 kali tatap muka. Untuk pertemuan ketiga nanti anak-anak langsung ulangan. Nah kan ada jeda, jadi selesai ngasih materi langsung dikasih tugas, selesai materi langsung tugas, jadi gitu. Kalau PR iya, jadi PR semua. Kalau dulu kan mungkin tugas bisa langsung dikerjakan di sekolah, dipantau. Nah sekarang karena keterbatasan waktu, jadi ya pertemuan itu hanya untuk menyampaikan materi. Untuk tugas ya anak-anak mengerjakannya di rumah, tak pas waktunya. Tapi itu kan nggak menutup kemungkinan kayak anak-anak ngerjain tugas di rumah itu nyetek temennya. Ya itu makanya itu kelemahannya kalau belajar di luar. Kalau belajar ya mungkin dari tipe tugasnya mungkin bisa dicegah. Nah kalau misalnya kayak saya kan tugasnya harus berupa apa ya, sesuatu yang kreatif. Kayak misalkan saya nyuruh anak-anak buat video kan nggak mungkin nyentuh temannya, idenya harus beda kan. Kan mereka juga menampakkan dirinya sendiri di video tersebut kayak gitu. Kalau saya nih dia ngomongnya sama kayak anak-anak. Nah gitu. Kalau misalkan kalau bahasa sih mungkin enak banget ya untuk kayak gitu, untuk mencegah kesamaan. Mungkin kayak ngarang sesuatu, ngarang cerita kan nggak mungkin mereka mengarang cerita yang sama, kan harus beda satu sama yang lain. Jadi nilai yang didapat siswa itu bukan maksimal dari gurunya sendiri. Nah kurang tahu ya, cuma mungkin soalnya kan karena kurang terpantau, mungkin kalau pertemuan langsung kan guru bisa langsung melihat mereka mengerjakan, nggak bisa ulangan tugas kayak gitu. Nah karena ini PJJ, mungkin kalau tugas sih mereka masih bisa mendapatkan nilai maksimal. Tapi kalau di ulangan kita tidak bisa memastikan bahwa mereka itu nilai maksimal dari mereka sendiri. Kalau untuk ulangan, iya kalau ulangan kan yang susah, soalnya ulangan kan soalnya sama dia sama temennya. Kalau tugas kan bisa beda tugasnya antara teman satu sama teman yang lain. Tapi kalau ulangan kan nggak mungkin lah. Masa misalkan saya jadi guru jumlah siswanya 35, saya buat soal 35 jenis. Kan nanti juga susah. Jadi kalau soal ulangan kan ya satu soal untuk satu kelas. Nah itu yang agak susah. Kita nggak ada kejadian yang kayak sisa satu sama soalnya itu kok jawabannya sama semua gitu ulang. Nah kan harus sama. Kalau misalnya salahnya sama di tempatnya sama gitu. Mungkin kalau saya kan menilainya itu dari Microsoft Form ya. Kayaknya selama ini ya mungkin ada beberapa. Cuma saya gini, kalau untuk tidak yakinnya itu bukan karena mereka contohan, mereka kan juga di rumah masing-masing. Ya. Gini, mereka tuh pasti bakal akan Google. Jadi nyari jawabannya itu bukan dari mereka sendiri, dari
apa ya, kemampuan mereka memahami materi yang diberikan. Tapi kadang itu mereka langsung jawabannya otomatis nyari Google gitu. Yang dikhawatirkan kalau tidak dipantau secara langsung. Membesar kemungkinan. Nyentuhnya itu bukan karena repean, Iya. tapi karena Kalau rekan kan masih ada kesempatan salah. nah, bener. Itu Bu. Oh, berapa banyak Bu tugas yang kira-kira dikasihkan Ibu waktu 1 semester ini? Tetap sih kalau untuk apa ya, frekuensi tugas atau kuantitas tugas tetap. Dari dulu saya kan ada 2 tugas, ada 1 ulangan. Pokoknya satu materi itu punya 2 tugas dan 1 ulangan. Setiap semester. Tapi kalau untuk yang agak berat, kayak misalkan saya suruh membuat video, ya udah tugasnya cuma 1 aja buat video, nggak perlu ada 2 tugas. Tapi kalau misalkan tugas kayak kemarin itu anak kelas 1 saya suruh kerjakan LKS, sama saya suruh membuat resume karakter wayang kayak gitu kan. Kalau resume karakter wayang kan nggak terlalu susah tugasnya, jadi saya tambahi tugas LKS. Tapi kalau kelas 3 kemarin tugasnya saya suruh buat video, itu kan memerlukan waktu yang banyak, jadi tugasnya ya cukup itu aja, nggak harus dua. Alhamdulillah, nggak terlalu berat juga sih. Oh itu Bu, gimana cara Ibu memotivasi siswa supaya semangat belajar nanti? Kalau motivasi siswa sebenarnya anak-anak itu sama aja sih, antara offline atau online. Mungkin kalau offline itu lebih susahnya itu cara mereka dalam belajar itu kan sambil di rumah kan bisa sambil tiduran, sambil gini. Tapi kalau untuk semangat belajar sih sejauh ini alhamdulillah anak-anak ya tetap semangat belajarnya. Maksudnya tugas juga mengumpulkan semua, terus nilai ulangan juga ya lumayan. Kalau untuk semangat belajar sih mungkin ini loh, yang untuk tadi itu keaktifan dalam belajar mengajar. Pas saya ngasih materi itu ya cuma beberapa orang-orang itu aja yang aktif, yang lainnya itu ya tetap meneng. Gimana cara Ibu itu Ya supaya mereka tuh aktif? saya sih mancingnya cuma ayo manggil satu-satu kan, tapi ya gitu, kalau emang dasarnya anaknya nggak ada ide Bu gitu. Kalau misalkan saya suruh membuat apa, kayak kemarin materi cangkriman, ayo nggak ada pertanyaan gitu, nggak ada ide Bu, jawabannya kayak gitu. Saya berusahanya ya kayak gitu, langsung manggili satu-satu, ayo coba ini, coba ini, coba ini. Tapi karena ya gimana, nggak kayak arek gitu loh. Kalau ketemu kan langsung ayo gini, langsung dipanggil gitu. Mungkin mereka motivasinya kalau masuk kan dilihat teman-temannya semua, jadi tetap mau nggak mau harus. Tapi kalau PJJ gitu ya emang susah sih untuk kayak gitu. Oh, menurut Ibu kedekatan emosional Ibu sama siswa waktu konvensional sama online tuh lebih enak mana? Ya jelas lebih enak konvensional. Kayak contohnya anak kelas 1, saya kan nggak pernah tatap muka sama sekali. Jadi sampai sekarang tuh nggak hafal aku. Ya yang apa ya itu tadi, yang aktif aja, nggak pernah. Kan anak-anak kan mulai corona itu kan Maret lah. Sementara anak kelas 1 kan masuknya Juli. Iya sih. Jadi anak kelas 1 tuh mungkin saya yang hafal ya ketua kelas, terus yang aktif menjawab. Jadi mungkin kalau sekolah gini jadi nggak tahu saya anak kelas berapa. Kalau dulu, terus sebenarnya saya itu tipe guru yang sering menghafal anak-anak. Jadi saya hafal banget sama anak-anak kelas ini lah. Karena corona ini jadi saya nggak hafal. Soalnya kan nggak bertatap muka setiap hari. Cuma kalau online gitu kan ya pas absen dinyalakan terus ditutup lagi, dimatikan lagi kamera. Jadi ya nggak hafal. Itu kalau jawab pertanyaan juga, kalau misalnya bertanya gitu kameranya dinyalain? Ya kadang tak suruh nyalain kamera, tapi kadang ya enggak. Nah makanya itu, jadi saya yang apa ya, yang aktif kok, yang suka jawab, yang suka bertanya gitu toh. Ya, kalau misalnya udah jadi konvensional lagi kan susah gitu ya. Apanya? Susah dengerin anaknya yang tadi. Ya kan kalau nanti konvensional lagi kan ya seiring berjalan waktu ya pasti apa. Cuma ya kayak gitu, kayak perkenalan baru. Gimana cara Ibu mempertahankan interaksi sama siswanya itu supaya nanti masih jalan terus selama pembelajaran? Ya itu tadi dipanggili. Ayo kamu, ayo ini caranya itu dipanggili satu-satu kayak gitu. Emang susah kalau PJJ. Soalnya emang itu kalau ketemu langsung kan saya biasanya kan kalau ngajar keliling gitu ke belakang gini lah. Kalau gitu ya itu cara nih manggil satu-satu. Ayo sampai anakku, bingung ya ini paling mari ke nyala lo apa Microsoft tim langsung ditinggal turu paling mesti gitu nek kan dijawab. Kadang gitu anak-anak ada yang gitu dipanggili tak nyaut-nyaut itu ada sebagian anak kayak gitu. Nanti pas waktunya selesai gitu, assalamualaikum, jawab semua waalaikumsalam, ya apa sih aku. Lah ya makanya itu ya dan jangan gitu. Itu ada gak kejadian yang mereka tidur atau gimana gitu? Kalau saya kan nyalain kamera itu pas awal sama akhir. Selama ini sih nggak ada sih yang sampai tidur gitu. Mungkin ya itu pas tengah-tengah dipanggil gak nyauti, tapi kalau pas saya akhir ada anak.
Nggak tahu tuh yang pas tengah-tengah itu nanti. nggak kemana gitu. Oh, Itu Bu, gimana tanggapan Ibu terkait isu yang apa namanya? Oh, bukan terkait isu sih, terkait yang ditiadakannya UNAS kemarin. Menurut Ibu itu apa namanya efisien nggak? sebenarnya gini ya, nilai untuk ujian, untuk apa itu kan kita kan setiap hari juga melakukan penilaian. Iya. Tapi kalau menurut saya dengan adanya sekarang kan diganti asesmen. Asesmen itu kan lebih kayak penalaran gitu kan. Iya, sampai belum mengalami ya. Nah, asesmen itu kayak gini. Kalau ujian kan sesuai dengan materi, misalnya IPA, ya wes pertanyaan itu. Nah, kalau asesmen itu anak-anak lebih disuruh menalar. Jadi ada pertanyaan kayak pertanyaan cerita. Nanti pertanyaannya itu anak-anak disuruh menalar dari cerita tersebut, langsung menjawab. Kalau saya Kayak sih argumentatif gitu. mirip kayak gitu. Saya lebih suka TPA, tes potensi akademik. Iya, Seperti iya, itu. tahu. Kayak saya sih lebih baik mending yang sekarang. Yang Jadi kalau ujian itu kan maksudnya setiap guru kan setiap materi juga sudah mengujikan materi mereka. Mungkin kalau ujian nasional itu lebih kayak apa ya? Penghafal materi dari kelas 1 sampai kelas 3 aja. Kalau saya lebih pro dengan asesmen sekarang ini. Lah, terus kalau yang apa asesmen itu lebih kayak gimana? Nah, ini asesmen itu bentuknya itu kayak lebih global. Kalau ujian nasional itu kan sampai ada ujian Serentak gitu kan ujian nasional. iya, sistemnya pelaksananya sama kalau ujian nasional. Oh. Cuma pertanyaannya yang berbeda. Kalau ujian nasional kan ada matematika, biologi, Iya, per mata pelajaran. Nah, kalau asesmen itu lebih kayak umum. Pertanyaan umum. Di dalam asesmen itu juga ada materi biologi, ada materi fisika. Tapi nggak harus sendiri-sendiri kayak gitu, nggak ada asesmen gitu. Maksudnya nggak biologi dewe, fisika dewe, matematika dewe, Langsung enggak. jadi satu rangkaian soal. Kayak gitu. Jadi sistemnya dia itu lebih banyak ke penalaran, bukan ke penghafalan. Kalau ujian nasional kan kita harus mengingat-ingat materi dari kelas 1 sampai kelas 3. Jadi kalau dari asesmen, anak-anak disuruh menalar pertanyaan tersebut. Iya sih, lebih sulit juga sebenarnya. Ya, sebenarnya mudah-mudahan sudah sih kalau mereka memahami soal tersebut, pertanyaannya sebenarnya sepele. Jangan mereka disuruh menalar dulu dari pertanyaan itu. Itu tuh sebagai bahan Mas. Benar. Akhirnya itu Bu. Zaman dulu nggak ada, zaman dulu sih enggak soalnya. Iya, baik lagi Bu. Maaf. Gimana tanggapan itu Ibu terkait wacana yang katanya sekolah itu bakal kembali lagi pembelajaran? Sebenarnya wacana masuk itu dari Agustus itu saya direncanakan mau masuk 25%. Nah, saya sih berharap segera dilakukan. Karena apa? Kayak itu tadi loh, kembali ke PJJ yang anak-anak kalau ditanya menengahi, diem aja kalau ditanya. Nah, kalau kita bisa konvensional meskipun 25%, setidaknya mereka kan tatap muka dengan gurunya. Jadi guru itu bisa langsung kayak misalkan itu ya langsung ke anaknya, ayo cepetan gitu kan. Kalau PJJ itu nggak tahu mereka itu sebenarnya memperhatikan atau enggak. Kalau tatap muka kan langsung tahu gimana lebih gampang anak-anak baca itu. karakternya sendiri. Kayak gitu. Terus lebih kayak menyampaikan materi kan kelihatan sih anak itu paham atau enggak itu kelihatan dari itunya. Kalau PJJ kan susah. Saya mendukung banget sih kalau misalkan gitu. Kalau 25% itu bukannya berarti nanti selang-seling. Tetap sistemnya kayak gitu. Jadi gini, kalau 25% itu guru tetap melakukan yang sisanya yang 75% di rumah itu tetap mendengarkan melalui PJJ yang 25% di sekolah. Jadi ada beberapa yang ketemu, ada beberapa yang di rumah. Nanti itu digilir gantian ya. Setiap minggu berganti 25%. Gitu. Kan lumayan toh masih ketemu anak-anak meskipun sedikit. Jadi kita pembelajaran itu masih ada yang ngerespon, anak-anak ngerespon secara langsung kan ada yang di kelas. Mungkin yang di rumah bisa mendengarkan. Tapi untuk kelas yang siswanya sedikit itu 25% bukannya tambah cuma 2 misalnya cuma 5 doang yang masuk. Kan kayaknya tahun ini tuh rata, maksudnya kelasnya itu jumlahnya rata di atas 33, di atas 33, paling sedikit 33. Jadi lumayan ya dia kamu. Soalnya sekarang kan IPA-nya juga cuma sampai IPA 8 sampai IPA 9 yang kelas 3 lu. Menurut Ibu dampak positif dari pembelajaran jarak jauhnya? Dampak positif, Iya. waktunya fleksibel. Iya. Ya, waktunya fleksibel. Bukannya Misalkan ada jadwal pembelajaran gitu? ada jatah pembelajaran. Cuma kan pembelajaran cuma dilakukan sampai jam setengah 12. Dari jam 7 sampai setengah 12. Jadi jam Makanya kan cuma separuh toh. Sebenarnya kan kalau pembelajaran normal, konvensional kan jam 1 sampai jam ke-10. Iya. Nah, kalau PJJ itu dibagi. Yang jam 1 sampai ke-6 itu minggu pertama, minggu keduanya jam ke-5 sampai ke-10. Jam ke-7 sampai ke-10.
jadi kan cuma separuh gitu. Jadi untuk kayak misalkan guru yang mempunyai tugas lain selain mengajar itu enak, fleksibel. Kayak saya kan bantu bendahara, jadi setelah jam setengah 12 itu langsung bisa ngerjakan kerjaan yang lain. Untuk menyiapkan materi berikutnya juga bisa. Kalau dulu kan sampai sore nanti baru ngerjakan, terus malam kakak enak. Enaknya gitu, lebih fleksibel untuk waktu. Selain itu apa lagi? Enak? Selain itu apa lagi? Selain itu apa ya? Kayaknya enaknya juga waktunya aja sih. Untuk materi untuk itu ya lebih enak tetap muka. Beneran. Negatifnya apa, Bu? Negatifnya yaitu saya takut anak-anak itu untuk penangkapan materi. Soalnya kalau ditanya kan apa? Diem aja gitu. Boyku paham, boyku enggak. Ya hampir cuma itu aja. Ditanya paham gitu. Ditanya paham, ini paham, tapi yang paham tenan buka. Enaknya itu. Udah kayak gitu. Sekian wawancara kali ini dengan Ibu Nadia selaku guru bahasa Jawa SMA Negeri 16 Surabaya. Terima kasih. Terima kasih Bu Nadia. Ya, sebelumnya. sama-sama. Semoga sukses kuliahnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahroh dari BPT 2018 akan mewawancarai Bu Arini selaku guru sosiologi dari SMA 11. Bu Arini, terima kasih Zahroh. Bu Arini sudah berapa lama ya mengajar di SMA 16? Bu Arini diterima PNS di SMA Negeri 16 Surabaya itu kurang lebih sudah ada 15 tahun. Pengalaman mengajar di luar SMA 16 gimana? Untuk sebelum Bu Arini diterima PNS di SMA Negeri 16 Surabaya, setelah lulus dari IKIP Negeri Surabaya, itu langsung pengalaman ngajar di SMA Dr. Stomo. Di SMA Dr. Stomo Surabaya beberapa tahun. Setelah itu ada tes CPNS ya, ada tes CPNS. Bu Arini ikut dan alhamdulillah Bu Arini diterima ya, nantinya langsung ditempatkan di SMA Negeri 16 Surabaya. Jadi sekolah lain selain SMA 16. Jadi kalau sudah diterima PNS di SMA Negeri 16 Surabaya tidak ada waktu. Jadi, tidak ada waktu dan ada kebijakan tidak diperbolehkan untuk mengajar di sekolah yang lain. Itu memang sudah kebijakan dari seorang Di situ ini mengajar kelas tingkatannya hanya tingkatannya cuma kelas 1 atau kelas 2 atau seluruh tingkatannya. Oke, kalau Bu Arini sendiri barangkali yang berbeda dengan guru yang lain ya. Jadi karena Bu Arini ngajar sosiologi, terus jadi mengajarnya 3 jenjang, yaitu Bu Arini mengajar kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Baik kelas peminatan IPS maupun kelas lintas minat IPA. Jadi hanya tunggal saya sendiri. Apakah Ibu Arini ini mengajar di pelajaran yang memang bidangnya Ibu ini atau mungkin pernah mengajar di bidang lain? Kalau untuk latar belakang akademis Bu Arini IKIP Negeri Surabaya jurusan PMPKN. Jurusan PMPKN, setelah itu setelah lulus dari IKIP Negeri Surabaya ngajar dulu di swasta sebelum saya diterima PNS. Saya ngajar di swasta itu 3 bidang, antropologi, sosiologi, dan PMPKN atau sekarang dikatakan dengan PKN ya, PKN gitu ya. Itu berlanjut terus ya sampai Bu Arini diterima di SMA Negeri 16 Surabaya. Setelah itu ada kebijakan dari pemerintah bahwa seorang guru itu harus ikut tes profesional. Nah, ada tes profesional. Bu Arini mengambil mengkhususkan profesional di bidang sosiologi. Dan alhamdulillah tes sudah saya jalani dan alhamdulillah Bu Arini lolos sehingga dengan sertifikat guru pengajar profesional sosiologi sampai sekarang Bu Arini mengajar jurusan sosiologi karena memang sudah ada sertifikat untuk profesional dari bidang saya. Selama pandemi ini Bu Arini mengajarnya melalui media apa saja? Oke, selama pandemi ini memang ada kebijakan dari pemerintah tidak ada pembelajaran secara tatap muka, jadi pembelajarannya adalah daring ya. Jadi daring
dengan menggunakan alat komunikasi. Di SMA Negeri 16 Surabaya itu komunikasinya daring adalah menggunakan Microsoft Office. Ya, pakai Microsoft Office. Jadi guru mengajar di sekolah, bisa bekerja di rumah, sedangkan siswa pembelajarannya di rumah. Betul. Jadi di SMA 16 itu memilih menggunakan pembelajaran daring Microsoft Office. Kalau Bu Arini tanya ke guru IT ya, menyampaikan bahwa satu memang ada dari Dinas Microsoft Office itu yang pertama. Yang kedua maturnya itu biar lebih simple maturnya begitu. Apakah waktu selama pandemi ini apakah ada perubahan jadwal mengajar di kampus? Kan kalau dulu kan dari pagi sampai sore, apakah itu ada kayak perubahan jadwal gitu ya. Kalau untuk sistem daring ini memang kalau bagi siswa itu kendalanya adalah masalah biaya ya. Jadi masalah biaya, baik biaya untuk membeli alat komunikasi tersebut, bisa laptop, bisa HP, dan biaya yang paling besar adalah biaya kuota, gitu ya, biaya kuota. Jadi untuk pembelajarannya tidak sepanjang waktu pembelajaran tatap muka, tapi pembelajarannya adalah hanya beberapa jam saja, jadi mulai jam 7 sampai kira-kira jam setengah 12, sehingga untuk mengurangi kuota. Tapi alhamdulillah kalau nggak 2 bulan ini pemerintah pusat Mendikbud ya itu sudah memberikan kuota gratis kepada siswa dan guru. Semoga aja siswa lebih semangat untuk belajar dan metode daring. sistem absensi siswanya seperti apa? Sistem absensi siswanya ya melalui program Microsoft Office itu. Kali login langsung Ya, jadi di dalam Microsoft Office itu ada absen dari siswa, langsung kita unduh, terus kita juga bisa tatap muka secara tidak langsung dengan alat komunikasi tersebut melalui laptop. Menurut Ibu, kalau melalui PJJ ini kan apakah kedekatan emosional Ibu dengan siswa itu lebih dibandingkan dengan yang tatap muka langsung ini bagaimana? Tapi untuk PJJ seperti saat ini saya rasa ya juga banyak kurang ininya ya, kurang mengenakkan sebenarnya ya. Lebih suka guru dan siswa itu adalah tatap muka, karena dengan tatap muka kita bisa memberikan materi secara langsung. Dengan tatap muka itu kita bisa tahu emosional anak, kedekatan anak. Yang jelas dengan kondisi kita seperti ini, dengan pembelajaran daring ya, antara guru dengan siswa ya jarang sekali untuk tatap muka, jadi ya tingkat perhatian anak itu sangat kurang. Terus penghormatan terhadap bapak ibu guru ya rasanya juga ya, jadi saya rasa juga terkendala lah dalam hal ini, pasti terkendala. Itu sudah pasti lebih enak kalau dengan tatap muka sekolah. Itu bagaimana cara Ibu hari ini mengatasi perubahan sistem pembelajaran ini? Karena sistemnya daring seperti ini, mau tidak mau, iya tidak iya, kita harus melaksanakan untuk itu gitu ya. Harus menyenangkan diri kita sendiri biar pembelajaran itu lebih menyenangkan ya. Biasanya ya Bu Arini selingi, misalnya 1 kali tatap muka, untuk tatap muka yang pertama metode sama gitu ya, terus tatap muka berikutnya saya berikan PowerPoint, tatap muka berikutnya saya ajak untuk mempelajari studi kasus karena bidang saya sosiologi, jadi kasus. Terus berikutnya ada penugasan, presentasi, jadi kita selingi sehingga anak itu tidak menjadi bosan. Kita selingi dengan video gitu, jadi anak ini tertarik untuk ikut pembelajaran daring. Ibu sendiri, apakah Bu ini waktu melakukan PJJ itu kayak menerima saran-saran dari guru lain saat Ibu mengalami kendala? Yang jelas dari PJJ ini kan banyak sekali positif sama negatifnya ya. Jadi untuk positifnya dari bapak ibu guru yang belum mengenal IT ya, yang enggak cuanggih banget gitu ya. Nah, tidak seperti Anda mahasiswa ini kan
canggih dalam IT, kita jadi tahu gitu. Terus negatifnya yaitu kekurangannya sih kadangkala ya, yang namanya sudah usia itu kan kadangkala untuk menguasai IT itu kan masih butuh waktu yang cukup lama gitu ya. Yang untuk jadi canggih itu kan butuh waktu, karena kita memang terbatas dengan usia, jadi ya kayak ingatnya ya tidak begitu canggih gitu. Hari ini tuh seberapa besar tingkat pemahaman siswa terhadap pembelajaran yang Ibu hari ini lakukan? Jadi kalau untuk siswa ya paling dia bisa menguasai ya hanya 50-60% aja, karena memang waktunya singkat. Terus yang kedua, kita Bapak Ibu guru ini nggak bisa tahu anak itu paham apa enggak. Jadi kalau untuk menguasai materi sih saya rasa mereka siswa hanya 50-60 aja ya, apalagi mereka masih dalam tahap menjajaki ilmu gitu ya. Beda kalau untuk yang mahasiswa kan sudah punya tanggung jawab sendiri untuk mencari ilmu. Tapi kalau SMA itu dikasih ilmu baru. Gimana caranya biar motivasi balik. Nah, itu apakah selama pandemi ini kayak ada perubahan nilai misalnya nilai jadi merosot atau gimana? Pastinya iya ya, karena memang ini tadi kendala kita, siswa dan guru kesulitan untuk bisa memahami materi kita masing-masing. Jadi guru juga berupaya untuk memasukkan ilmu, siswa berusaha untuk menggapai ilmu ini yang susah. Banyak yang sambat lebih nyaman kalau memang tatap muka. Tapi kalau memang tatap muka juga nanti resikonya juga tinggi, terutama untuk bapak ibu guru yang sudah usia ini kan beda sama yang muda, kekebalan tubuhnya ilmunya masih kuat, sedangkan yang seperti ini kan ilmunya ya tinggal berapa persen yang kasihan, apalagi yang mau purnanya pensiun itu kan kasihan. Terutama dosen juga begitu ya, kali dosen juga mengurangi intens dengan mahasiswa, usia juga dari posko apalagi ya. Apa yang kira-kira dilakukan Bu hari ini kalau misalnya ada siswa itu yang kayak nakal nggak mampu untuk kelas? Ya paling ya hanya motivasi dan teguran saja, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Motivasi, teguran, nanti barangkali ya nilai. Ibu kira-kira bagaimana sikap sekolah, ya bagaimana sekolah itu menangani protokol kesehatan sudah ada jalan? Oke, alhamdulillah di SMA Negeri 16 Surabaya mendapatkan aturan yang bagus ya dari dinas provinsi ya untuk masalah protokol kesehatan. Ini bisa disaksikan, barangkali bisa di shoot ya videonya ya. Ini sudah ada tapak-tapak kaki yang memang harus dijalankan, terus sudah ada instruksi, terus ada tempat cuci tangan atau wastafel, sabun, banyak sekali air, sabun yang bisa tersedia. Terus habis itu juga dari Bapak Satpamnya juga sangat ngecek sekali untuk masalah kesehatan. Bagaimana pendapat Bu hari ini terkait penghapusan? Untuk masalah penghapusan UNAS itu sudah berjalan tahun yang lalu ya. Memang tidak ada UNAS. Terus tapi wacananya ini kok saya dengar itu UNAS bukan dihapus, cuma ganti nama ya. Jadi tahun ini ya, itu wacana ya, nggak tahu gimana. Kelas 11 itu nanti ada tes juga namanya PISA. Terus yang kelas 12 ada tes juga, tapi nggak tahu nanti apa. Jadi hanya nama aja UNITB ini, tapi tetap masih ada proses evaluasi mengenai pembelajaran. Dan menurut Bu hari ini perlulah untuk ada evaluasi pembelajaran biar siswa itu tahu tingkat pencapaian akademiknya itu bagaimana. Kalau nggak dites nanti lama belajarnya. Untuk tahu dia seberapa Iya, jadi kalau menurut saya perlu ada evaluasi. apa yang dilakukan Bu hari ini dalam mempersiapkan siswa yang tingkat kelas 3 untuk jenjang perguruan tinggi? Untuk persiapannya yang jelas ya, kalau untuk kelas 12, untuk semester 1-nya itu biasanya kita menghabiskan materi dulu khusus untuk kelas 12. Nanti semester 2-nya itu biasanya Bu hari ini melatih untuk soal-soal. Jadi saya latih
Yang kedua itu soal mulai dari kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Bagaimana cara yang dilakukan Mbak ini dalam motivasi semangat? Motivasinya biasanya satu, dari ini memotivasi untuk lebih mendekat kepada Allah. Karena bagaimanapun juga untuk tingkat religi itu perlu kita tinggikan, gitu ya. Karena selain manusia berupaya juga kita harus berdoa dan semuanya kita serahkan kepada Allah. Yang pertama motivasi saya adalah religi. Motivasi yang kedua itu biasanya saya bangkitkan semangat mereka untuk mau maju. Jadi saya motivasi itu. Motivasi yang ketiga saya tunjukkan bukti-bukti nyata dari para kakak-kakak alumni yang sudah sukses ya, yang sudah sukses, sudah bekerja, berkarya, ataukah sudah sukses sekarang diterima banyak di PTN. Jadi 3 hal yang motivasi saya lakukan. Yang pertama adalah motivasi religi, motivasi yang kedua adalah saya bangkitkan semangat mereka ya, saya bangkitkan semangat mereka untuk lebih maju, jangan minder, jangan patah semangat. Terus motivasi yang ketiga, saya tunjukkan bukti-bukti kakak-kakak alumni yang sudah sukses di masuk di PTN negeri favorit ataukah sukses dalam karir. Dampak positif dari pembelajaran apa? Ya itu tadi, kalau dampak positifnya sih menurut Bu Ani ini ya hanya kita bisa mengenal iptek aja gitu ya, dalam mengenal IT aja, teknologi aja. Oh ternyata teknologinya sekarang seperti ini. Kalau untuk pembelajaran, memberikan materi, menurut saya kok kurang mengenal, kurang mengenal, kurang pas. Karena kadang guru yang aktif nanti siswanya pasif ya, nggak tahu dia dengerin kita atau dia lagi makan atau dia lagi minum atau dia lagi kemana, kita nggak ngerti. Ya bisa tapi kan terlihat saat nanti sama anak kan bisa dimatikan, sama kayak mahasiswa kan begitu biasanya ya dimatikan. Jadi kita rasa kalau bapak ibu dosen barangkali juga akan melakukan hal yang sama, barangkali lebih enak untuk tatap muka. Jadi kan tahu anak ini karakternya bagaimana, kemampuannya bagaimana, benar-benar kita ketahui. Apa perbedaan yang paling terasa yang dirasakan ibu antara pembelajaran di kampus ini atau waktu tetap sekolah? Coba diulangi lagi. Perbedaan yang paling terasa saat mengajar online. Perbedaannya ya itu tadi lah Mbak. Lebih enak kalau tatap muka, hanya itu aja. Dan bapak ibu guru semuanya pasti berharap, bapak ibu dosen barangkali semuanya berharap semoga corona ini segera berakhir, gitu. Segera berakhir ini aja. Karena gimana pun juga nggak nyaman, nggak enak. Peristiwa unik apa Bu yang pernah ibu alami waktu mengajar PJJ? Uniknya yaitu tadi pada waktu PJJ guru udah nerangin, terus sebenarnya kan anak harus menyalakan speaker dengan kamera. Iya. Ternyata anak lupa mematikan kamera, akhirnya makan itu terlihat. Jadi itu ada lucunya ya. Makan itu terlihat, terus absen itu ditanya bapak ibu guru pakai seragam, pakai, padahal di kamera dia pakai baju bebas. Gitu. Jadi ya itulah uniknya gitu aja. Gitu ya, terima kasih ya atas waktunya, semoga bermanfaat apa yang bisa saya sampaikan.